Assalamualaikum teman-teman, salam rahayu. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera 01. Dan hari ini kita juga masih membahas tentang Lamuri dengan judul Lamuri Gerbang Mistis Nusantara. Frasa Lamuri Gerbang Mistis Nusantara mencerminkan posisi unik Lamuri bukan hanya secara geografis, sejarah, tapi juga spiritual, kultural, dan kosmologinya. Kami akan menjelaskan. Pertama, letak geografis ujung barat gerbang samudra. Lamuri di wilayah Aceh sekarang adalah pintu masuk alami ke Nusantara dari arah India dan Sri Lanka. Pedagang, biksu, resi hingga penjajah pertama kali mendarat di sini sebelum melanjutkan ke Selat Malaka, Sumatera Timur atau Jawa. Ia adalah tapal batas antara dunia asing dan dunia Nusantara. Seperti pelabuhan suci, Lamuri menyaring mana yang datang sebagai sahabat, mana sebagai ancaman. 2. Wilayah perlintasan spiritualitas. Bukti arkeologis, relief, vihara, situs tantra di Padang Lawas menunjukkan bahwa Vajrayana dan Bhairawa Tantra masuk lebih dulu ke Sumatera daripada ke Jawa. Lamuri menjadi ruang pemurnian awal bagi para musafir rohani atau pelaut yang hendak masuk ke wilayah Timur Suci. Dalam dunia mistis, batas paling luar justru paling kuat dijaga. Lamuri adalah penjaga gerbang itu. 3. Perpaduan agama lokal dan tantra. Masyarakat Lamuri tidak hanya mempraktikkan Buddhisme Mahayana Vajrayana, tapi juga adat pesisir, pemujaan leluhur, dan animisme laut. Inilah ciri mistisisme Nusantara, sinkretik, hidup dan protektif. Laut di Lamuri bukan hanya sumber ekonomi, tapi altar tempat para leluhur menjaga dari serangan luar. 4. Gerbang mistis antara nyata dan tak kasat mata. Dalam narasi tradisional, Lamuri sering dikisahkan sebagai tempat di mana kabut tidak biasa turun, kapal asing karam tanpa sebab, orang hilang, atau tersesat waktu. Ini semua merujuk pada konsep wilayah batas antara dunia manusia dan dunia roh. Lamuri adalah gerbang mistis Nusantara karena ia adalah batas pertama dari dunia luar ke dunia dalam. Ia dijaga oleh tradisi leluhur, ritual laut, dan mantra pelindung. Ia menolak kekuatan luar yang datang dengan niat penaklukan, tapi menyambut yang datang dengan niat suci. Jika Sriwijaya adalah jantung peradaban, maka Lamuri adalah cakra pelindungnya. Pintu mistis yang tak bisa ditembus dengan kekuatan saja, tapi harus dengan pemahaman akan jalan dalam Nusantara. Lamuri adalah batas pertama dari dunia luar ke dunia dalam. Indah dan penuh makna. Kalimat ia adalah batas pertama dari dunia luar ke dunia dalam menyuarakan kedalaman spiritual khas Nusantara, bahwa ada garis tak terlihat yang memisahkan dunia yang tampak dari dunia yang merasa, dan hanya mereka yang memahami niat, hormat, dan batin yang dapat melintasinya. Batas dunia di ujung pelabuhan Lamuri. Perahu berhenti, tapi perjalanan batin baru dimulai. Ia adalah batas pertama dari dunia luar ke dunia dalam. Disinilah jalan tidak lagi hanya tanah, tapi niat. Disinilah langkah tidak lagi hanya gerakan, tapi izin. Dan disinilah dunia luar yang bising, cepat, dan ingin menguasai harus berhenti. Karena yang bisa masuk ke dunia dalam bukan kaki, tapi kesadaran. Lamuri bukan sekedar pelabuhan.
Ia adalah ambang, tempat di mana laut bertemu tanah, asing bertemu leluhur, dunia luar bertemu dunia dalam. Di sinilah hukum berubah. Yang berniat menaklukkan akan ditolak. Yang datang belajar akan diajak masuk. Lamuri batas pertama dari dunia luar ke dunia dalam. Masuki dengan hormat atau jangan masuki sama sekali. Dan lamuri dijaga oleh tradisi leluhur, ritual laut dan mantra pelindung yang menguatkan bahwa gerbang Nusantara bukan hanya ruang geografis tapi medan sakral yang dijaga oleh 3 lapisan kekuatan tak kasat mata, ingatan leluhur, ritus alam, dan kekuatan kata suci. Gerbang itu ada, tapi ia tak dijaga oleh dinding batu. Ia dijaga oleh tradisi leluhur yang mengalir dalam tubuh-tubuh yang masih ingat cara bersujud kepada tanah. Ritual laut yang tak sekedar sesaji, tapi dialog sunyi antara manusia dan roh penjaga ombak. Mantra pelindung yang tak bisa dibaca tanpa hati bersih dan hanya berfungsi bila dilafalkan dengan kesadaran penuh. Maka tak sembarangan orang bisa masuk, bahkan tak semua yang datang melihat. 3 lapisan penjaga gerbang mistis, tradisi leluhur, pengetahuan tubuh, gerak, dan adat. Bukan hasil baca buku, tapi warisan yang ditanam lewat laku. 2. Ritual laut. Laut sebagai gerbang antar dimensi. Setiap perjalanan dimulai dengan izin ombak, bukan hanya angin. 3. Mantra pelindung, kata-kata hidup. Ia membentuk medan gaib yang melindungi tanah ini dari niat jahat. Ia dijaga oleh tradisi leluhur, ritual laut, dan mantra pelindung. Inilah tanah yang memilih, bukan tanah yang ditaklukkan. Lalu lamuri menolak kekuatan luar yang datang dengan niat penaklukan, tapi menyambut yang datang dengan niat suci. Kalimat ini menyentuh inti filsafat spiritual Nusantara, bahwa tanah ini bukan hanya medan geografis, tapi medan batin yang memilah bukan berdasarkan asal, tapi berdasarkan niat. Ia menolak kekuatan luar yang datang niat penaklukan, tapi menyambut dengan yang datang dengan niat suci. Yang pertama, jalan dalam, penolakan dan penerimaan. Tanah ini tidak bisa ditaklukkan oleh pedang. Laut ini tidak bisa dibuka oleh meriam. Roh di sini tidak bisa diperintah oleh kekuasaan, karena ia menolak kekuatan luar yang datang dengan niat penaklukan, tapi menyambut mereka yang datang niat suci. Maka banyak armada besar tenggelam sebelum menyentuh pantai. Tapi para peziarah sunyi justru dibimbing masuk. Inilah tanah yang hidup. Ia memiliki kehendak sendiri, dan ia memilih siapa yang boleh mengenalnya. 2. Filsafat gerbang Nusantara. Penakluk ditolak bukan karena lemahnya kekuatan mereka, tapi karena tanah ini bukan milik kekuasaan. Peziarah diterima bukan karena kuat atau berilmu, tapi karena mereka datang membawa hati, bukan keinginan menguasai. Disinilah hukum alam berbeda, bukan hukum siapa paling kuat, tapi siapa yang paling jernih niatnya. Kapal besar mendekat ke pelabuhan, tapi kabut tebal menutup jalan. Tanah ini tidak takut kekuatan besar. Ia hanya membuka diri pada kekuatan batin. Ia menolak penaklukan, tapi membuka pintu bagi kesucian. Kalimat ini, ia menolak penaklukan, tapi membuka pintu bagi kesucian, adalah mantra kunci
dari jalan batin Nusantara, pendek, dalam, dan memuat seluruh falsafah hubungan antara manusia, kekuasaan, dan tanah yang sakral. Ia tak butuh disembah, ia tak bisa dibeli, ia tidak tunduk pada senjata, dan tak gentar pada nama besar. Ia menolak penaklukan, tapi membuka pintu bagi kesucian. Karena ini bukan tanah untuk ditaklukkan. Ini adalah tanah yang harus dimengerti. Ini bukan lautan yang bisa dibelah, tapi lautan yang hanya akan memenangkan perahu milik mereka yang membawa hormat. Filosofi pintu batin Nusantara adalah penaklukan adalah ekspansi ego. Nusantara tidak memberi ruang pada ego. Kesucian adalah hadirnya kehendak untuk menyatu, bukan menguasai. Tanah ini membuka diri bagi yang ingin menyatu. Di bumi ini, yang lemah dengan hati jernih akan lebih diterima daripada yang kuat buta batin. Banyak datang ingin menguasai, sedikit yang bertahan. Banyak membawa senjata tapi lupa membawa hati. Tanah ini diam, tapi ia memilih. Ia menolak penaklukan, tapi membuka pintu bagi kesucian yang di kemudian hari begitu banyak ingin menaklukkan tanah di ujung pulau Sumatera. Dan kalimat ini membuktikan bahwa Lamuri, tanah di ujung barat pulau Sumatera, memang adalah pintu gerbang mistis Nusantara. Apa yang diceritakan di sini terbukti dengan sejarah yang pernah terjadi di Nusantara ini. Siapapun yang ingin menaklukkan ujung pulau Sumatera itu berkali-kali gagal, berkali-kali gagal, berkali-kali gagal. Tapi siapapun yang datang dengan niat suci ke ujung pulau Sumatera, pintu gerbang mistis itu, maka dia akan menerima dengan tangan terbuka. Sampai di sini dulu teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti episode-episode berikutnya.